Tuhan. Shalom. Shalom. Ada sukacita pagi hari ini, saudara? Haleluya. Tuhan baik bagi kita. Pagi ini Tuhan beri kesempatan bagi kita kembali untuk bersekutu dengan Tuhan lewat ibadah di minggu yang terakhir di bulan ini, dan saya percaya saudara-saudara kita mengakhiri bulan ini dengan sukacita. Sebab sepanjang bulan Tuhan sudah menolong dan memberkati kita semua. Puji Tuhan. Baik Bapak Ibu Saudara-saudara, langsung kita membuka Alkitab kita pagi hari ini untuk kita bersama-sama sehidangan di meja Tuhan lewat kebenaran firman Allah. Saya mengajak kita semua membaca Injil Matius pasalnya yang kelima. Injil Matius pasalnya yang kelima, kita akan membaca ayatnya yang ke-13. Injil Matius pasalnya yang kelima, ayatnya yang ke-13. Ya, kalau sudah ketemu, mari kita baca ayat ini bersama-sama. Injil Matius pasal 5 ayatnya yang ke-13. 1, 2, 3. Kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Puji Tuhan. Pagi hari ini, di penghujung bulan, di minggu terakhir ini, kita sama-sama membaca tentang perintah Tuhan kepada gereja Tuhan. Ya, yaitu menjadi garam dan terang dunia. Saudara-saudara yang saya kasihi dalam Tuhan, perintah yang diperintahkan Tuhan kepada gereja Tuhan di dalam Injil Matius pasalnya yang kelima, ayat 13 dan 14, ini saudara-saudara disampaikan setelah Tuhan Yesus berkhotbah di atas bukit. Di dalam Injil Matius pasal 5, itu lebih terkenal dengan sebutan khotbah di bukit, yaitu Tuhan Yesus menjabarkan tentang betapa ada banyak kebahagiaan yang diberikan kepada orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Injil Matius pasal 5 itu ayat 1 dan seterusnya itu, berbahagialah, 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 berbahagialah. Nah, setelah Tuhan menyampaikan tentang keuntungan kita, kebahagiaan kita mengiring dan mengikuti Tuhan, maka dilanjutkan pada ayat 13 yang menjadi kewajiban bagi kita. Jadi kalau saya katakan Injil Matius pasal 5 ini bicara tentang hak dan kewajiban kita sebagai gereja Tuhan. Ayat 1 dan seterusnya Tuhan bicara tentang hak kita yang memperoleh kebahagiaan. Berbahagialah kamu yang miskin di hadapan Tuhan. Berbahagialah orang yang rendah hati. Berbahagialah orang yang suci hatinya. Ada begitu banyak kata berbahagia. Itu adalah hak kita, adalah milik kita. Tetapi saudara-saudara, di penghujung pasal 5 ini, ayat 13, 14, Tuhan memberikan kepada kita ada kewajiban kita. Kewajiban kita adalah hendaklah kamu menjadi garam dan terang dunia. Nah, pagi hari ini saudara-saudara, tentu saya tidak akan bicara tentang dua hal ini, yaitu garam dan terang dunia. Pagi ini saya akan menyampaikan satu saja, yaitu gereja yang menggarami dunia.
Firman Tuhan pagi hari ini saya beri judul Gereja yang Menggarami Dunia. Gereja di sini tentu bisa bicara tentang komunitas kita sebagai satu komune, satu kesatuan di dalam jemaat Tuhan. Gereja juga bisa bicara tentang kehidupan kita secara pribadi, lepas pribadi. Saya dan saudara adalah gereja Tuhan secara individu. Nah, saya dan saudara punya tugas dan kewajiban. Firman Tuhan katakan, kalau kita punya hak untuk menerima kebahagiaan, keuntungan ketika kita mengiring Tuhan, maka kewajiban kita pun firman Tuhan katakan, hendaklah kamu menjadi garam dan terang dunia. Nah, ayatnya yang ke-13, Bapak Ibu Saudara-saudara, saya baca kembali. Firman Tuhan berbunyi demikian. Kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Saudara perhatikan kalimat yang pertama dalam ayat ini, ya. Dikatakan di situ, kamu adalah garam dunia. Ya. Kalimat ini saudara-saudara berbeda dengan jika kalimat ini berkata kamu harus menjadi garam dunia. Berbeda. Ya. Kalau kalimat ini berbunyi kamu harus menjadi garam dunia, artinya kita berperan menjadi garam bagi dunia. Tetapi kalimat ini berbunyi justru kamu adalah garam dunia. Karena perhatikan kalimat ini berbeda antara peran dan identitas kita. Mudah-mudahan saudara bisa tangkap ini dengan baik. Kalau kalimat ini berkata kamu harus menjadi garam dunia, itu artinya Tuhan menginginkan supaya kita, gereja Tuhan, berperan untuk menjadi garam bagi dunia. Tetapi kalimat ini berkata justru kamu adalah garam dunia. Jadi kita bukan menjadi garam dunia, saudara-saudara, tetapi saya dan saudara adalah garam itu sendiri. Saudara bisa tangkap ya. Artinya kalau Tuhan berkata kamu adalah garam dunia, itu berarti Tuhan bicara tentang identitas kita. Siapa kita sesungguhnya? Saya dan saudara, firman Tuhan katakan, adalah garam di tengah-tengah dunia. Dan ini bicara tentang identitas kita sebagai garam di tengah-tengah dunia ini. Nah saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan, tentu garam yang dimaksud oleh Tuhan ini bukan sesuatu yang tidak berarti. Ketika saya dan saudara identitas kekristenan kita, Tuhan ibaratkan seperti garam bagi dunia. Artinya kita punya fungsi di sana. Kita punya faedah, kita berguna di sana. Di tengah-tengah dunia ini kita harus berguna. Di tengah-tengah dunia ini kita harus menampakkan fungsi kita. Untuk menunjukkan siapa kita, menunjukkan identitas kita. Sesungguhnya anak-anak Tuhan di tengah-tengah dunia ini. Paling tidak saudara-saudara, mungkin zaman sekarang ini, kalau kita bicara tentang garam, kalau zaman sekarang ini mungkin sudah banyak. Kita tahu fungsi-fungsi garam, ya, natrium, klorida. Ada banyak hari-hari ini kita bisa melihat fungsi daripada garam. Tapi kalau kita merujuk kepada
latar belakang penulisan ayat ini kita hanya dapat melihat fungsi garam yang terjadi pada zaman itu. Nah, pada zaman Tuhan Yesus dalam pelayanannya. Paling tidak saudara-saudara, pada zaman itu ada dua fungsi garam. Ya, ada dua fungsi garam. Kalau sekarang ini sudah banyak sekali fungsi garam. Tapi pada zaman itu ada dua fungsi garam yang betul-betul berguna dan diperlukan oleh banyak orang. Yang pertama, fungsi garam itu adalah mengawetkan, mencegah pembusukan. Ini fungsi garam. Ya, beberapa waktu yang lalu saya dikirimi ikan asin dari Sangihe. Dikirimi oleh ibu saya ikan asin. Ya. Kenapa ikan itu disebut ikan asin? Kalau di sini disebut ikan asin, tapi kalau di tempat saya di Manado itu sebutannya adalah ikan garam. Ya. Kalau sini menyebutnya ikan asin. Kalau kami menyebutnya di sana ikan garam. Kenapa? Karena ikan itu digarami, saudara-saudara. Untuk apa dia digarami? Supaya ikan itu awet. Sebab yang namanya ikan itu biasanya ada musimnya. Ya, ada musim ikan itu banyak. Ya, nelayan-nelayan pergi mencari ikan, lalu kemudian mereka menangkap ikan banyak sebab ada musim ikan itu banyak, di mana lautan itu teduh, lalu kemudian angin tidak terlalu besar, maka nelayan-nelayan mereka semua mencari ikan dan ketika mereka pulang mereka membawa hasil yang banyak. Itu orang kita menyebutnya ini sedang musim ikan. Ya. Nah, ada saatnya di mana laut bergelora, laut keras, saudara-saudara, gelombang besar, lalu kemudian nelayan-nelayan sukar untuk pergi melaut, lalu ikan kemudian menjadi sukar. Nah, untuk menjadi solusi, maka ketika ikan sedang banyak, ketika ikan sedang melimpah, maka nelayan-nelayan itu menggali ikan itu. Supaya apa? Supaya ikan itu awet. Dikasih garam, lalu kemudian dijemur, lalu jadilah ikan garam. Kenapa dikasih garam? Supaya ikan itu awet, dia tidak busuk. Sebab kalau tidak dikasih garam, ikan itu akan busuk, mengalami pembusukan. Itu sebabnya diperlukan garam untuk mengawetkan ikan itu. Jadi fungsi garam salah satunya, saudara-saudara, adalah mengawetkan, mencegah pembusukan. Inilah yang Tuhan ingin sampaikan kepada saya dan saudara, kepada gereja Tuhan di akhir zaman ini. Saya dan saudara diberi identitas sebagai garam. Supaya apa? Kehadiran gereja Tuhan, kehadiran kita di tengah-tengah dunia ini adalah supaya kita bisa memberikan, mencegah adanya pembusukan di tengah-tengah dunia ini. Kenapa demikian, saudara-saudara? Coba kita baca Injil Matius 24 ayat 12. Apa yang terjadi dengan dunia sehingga gereja Tuhan diperlukan untuk mencegah supaya tidak terjadi pembusukan di tengah-tengah dunia ini. Apa yang terjadi di tengah-tengah dunia ini? Mari kita lihat 24 ayat 12 dari Injil Matius. Saya baca demikian bunyi firman Tuhan. Dan karena makin bertambahnya kedurhakaan, maka kasih kebanyakan orang akan menjadi dingin. Saudara perhatikan, ini yang terjadi di akhir zaman. Itu sebabnya gereja Tuhan harus menampakkan identitasnya sebagai garam.
Di tengah-tengah dunia ini, saya dan saudara harus memperlihatkan identitas kita di tengah-tengah dunia ini betul-betul sebagai garam di tengah-tengah dunia ini. Artinya apa? Supaya kita dapat mengeliminir, kita dapat mencegah pembusukan dunia ini. Yang Injil Matius katakan bahwa semakin hari semakin bertambah kedurhakaan. Di tengah-tengah dunia yang semakin modern ini, saudara-saudara, firman Tuhan berkata kedurhakaan itu bukan semakin berkurang. Ya, kejahatan, kedurhakaan itu akan semakin bertambah. Dosa akan semakin bertambah, kedurhakaan akan semakin bertambah, kejahatan akan semakin bertambah. Kenapa itu bisa terjadi? Ayat ini menulis sebab kasih kebanyakan orang akan menjadi dingin. Ini penyebabnya. Ya, kita memang harus mengakui Bapak Ibu Saudara-saudara bahwa semakin canggihnya dunia ini, semakin modernnya dunia ini, maka kejahatan pun mengikuti kemodernan, kecanggihan dunia ini. Semakin beradabnya dunia ini, semakin modernnya dunia ini, maka kejahatan juga akan bertambah-tambah. Kenapa? Karena Alkitab sudah menulis bahwa semakin hari manusia dikuasai oleh kepentingan diri sendiri, sehingga kasih kebanyakan orang akan menjadi dingin. Ya, ini ada di sekeliling kita, Bapak Ibu Saudara-saudara. Kita bisa melihat kejahatan yang luar biasa. Kita bisa baca di internet, kita bisa lihat di televisi hari-hari ini. Luar biasa kejahatan itu terjadi. Dan inilah pembusukan dunia ini. Saudara, kata dingin di dalam Injil Matius pasal 24 ayat 12 ini bukan dingin seperti kita kena AC atau saudara-saudara minum es dingin, ya saudara. Ya, kata kebanyakan orang akan menjadi dingin. Dingin yang dimaksud ini, saudara-saudara, adalah bahasa metafora. Dingin ini maksudnya, saudara-saudara, kasih itu mengalami pengikisan. Kasih itu mengalami penyusutan. Ini yang dimaksud dengan kata dingin. Kasih kebanyakan orang akan berkurang. Jadi kata dingin di sini ini bahasa metafora, ya, bukan dingin seperti es atau dingin seperti AC, bukan, saudara-saudara. Tapi kasih kebanyakan orang akan menjadi dingin, artinya kasih kebanyakan orang akan berkurang-kurang. Kasih kebanyakan orang akan menyusut. Sama seperti garam. Garam itu perlahan-lahan akan kehilangan rasa garamnya, asinnya, lalu kemudian menjadi tawar. Nah, dunia ini seperti garam yang sudah kehilangan asinnya, sudah tawar. Kasih kebanyakan orang sudah menjadi tawar. Kasih kebanyakan orang sudah menjadi dingin, kata firman Tuhan. Sehingga karena kasih orang sudah berkurang, kasih kebanyakan orang sudah menyusut, maka orang menjadi pribadi-pribadi yang tega. Tega menyakiti sesama, tega mencuri milik sesama, tega mengganggu sesama, tega membunuh sesama. Ini yang disebut dengan pembusukan dunia. Dan saya dan saudara berada di tengah-tengah dunia yang sedang mengalami pembusukan ini. Pertanyaannya, saudara,
Apakah saya dan saudara menampakkan identitas kita sebagai garam? Ini pertanyaan. Apakah saya dan saudara membawa perubahan di tengah-tengah di mana kita berada? Atau justru saya dan saudara ikut-ikutan menjadi garam, kemudian menjadi tawar? Ada satu ayat Alkitab, coba kita baca. Roma 12 ayatnya yang kedua. Ini yang dikatakan oleh Rasul Paulus kepada jemaat di Roma. Perhatikan baik-baik. Jadi harusnya kekristenan itu, harusnya gereja Tuhan itu harus menggarami dunia yang sedang mengalami pembusukan. Saya dan saudara harus menjadi pembeda dunia yang sedang menjadi tawar, dunia yang kasihnya sedang menjadi dingin. Dengan kehadiran saya dan saudara, dengan kehadiran kita, maka kasih itu menjadi hangat kembali. Kasih itu kemudian menjadi terasa kembali. Tetapi saudara-saudara, yang ditakutkan oleh Paulus adalah saya dan saudara justru menjadi kehilangan garam kita. Kita menjadi kehilangan identitas kita. Di dalam Roma pasal 12 ayatnya yang kedua, saya baca demikian bunyi firman Tuhan. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini. Perhatikan baik-baik. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan mana kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Ini Paulus tegaskan betul kepada orang Roma. Betul-betul Paulus mengingatkan kepada orang Roma, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini. Dunia sedang ada berjalan dalam pembusukan demi pembusukan. Kejahatan demi kejahatan. Kekacauan sedang terjadi hari-hari ini di dalam segi moral di tengah-tengah dunia ini. Dan kehadiran gereja Tuhan justru harus menggarami dunia ini, menampakkan fungsinya, menampakkan kegunaannya di tengah-tengah dunia ini. Jangan sampai saudara-saudara justru kita yang terpengaruh, kita yang terbawa dengan cara hidup dunia ini, sehingga garam kita ini menjadi tawar. Bisa bilang amin Bapak Ibu saudara-saudara? Di sekeliling kita banyak orang yang minum-minum. Minum-minuman alkohol, mabuk-mabukan. Harusnya ketika kita ada di tengah-tengah di situ, maka pembusukan itu menjadi hilang ketika saya dan saudara hadir di tengah-tengah orang-orang seperti itu. Di sana ada kumpulan orang-orang yang suka mencuri. Ketika saya dan saudara hadir di sana, maka kita menggarami mereka untuk supaya orang-orang itu tidak melakukan lagi apa yang mereka lakukan. Ketika kita hadir di tengah-tengah orang yang suka berjudi, harusnya saya dan saudara menjadi garam di tengah-tengah mereka, mengingatkan mereka bahwa berjudi itu tidak diperkenan oleh Tuhan. Jangan sampai saya dan saudara justru ikut-ikutan menjadi orang yang bermain judi, menjadi orang-orang yang justru memfasilitasi orang yang bermain judi. Itu artinya kita sedang kehilangan identitas kita. Saudara-saudara. Ya. Lalu kalau kekristenan kehilangan identitas, kekristenan sudah tidak lagi menjadi garam bagi dunia. Firman Tuhan katakan kita tidak lagi ada harganya. Selain dibuang dan diinjak-injak orang. Padahal saudara-saudara, Tuhan begitu menghargai kita dengan memberikan keuntungan, keberuntungan bagi kita ketika kita
mengiring Tuhan. Tapi ketika kita melaksanakan kewajiban kita, tanggung jawab kita di hadapan Tuhan, kita tidak dapat melakukan tanggung jawab kita untuk menggarami dunia, menjadi garam bagi dunia. Justru kita terlibat di dalam aktivitas pembusukan dunia ini. Semoga Tuhan menolong kita, saudara-saudara. Ya, kita memerlukan kekuatan dari Tuhan supaya saya dan saudara benar-benar bisa menjadi garam, bisa menjadi pembeda, bisa mencegah pembusukan ini terjadi. Anak-anak remaja, semua kita sebagai orang-orang tua dimanapun kita berada, biar kita menjadi pembeda, kita menjadi pengawet, mencegah kejahatan, mencegah segala kemungkaran, mencegah segala pembusukan yang terjadi di tengah-tengah dunia hari-hari ini yang diakibatkan oleh kasih yang menurun, kasih yang menjadi tawar, kasih yang kehilangan rasa oleh karena manusia banyak lebih mementingkan kepentingan sendiri daripada kepentingan banyak orang. Jadi saudara-saudara, kenapa Tuhan berkata, kamu adalah garam dunia? Tuhan memberikan kepada kita identitas supaya kita menjadi orang-orang yang mencegah, orang-orang yang tidak terlibat di dalam pembusukan dunia ini, tapi justru membawa dampak, justru berguna di tengah-tengah dunia di mana kita berada. Haleluya. Yang kedua, saudara-saudara, apa sih fungsi garam itu? Waktu cepat. Yang kedua, saudara-saudara, ini adalah faedah garam pada zaman itu, ya saudara. Yang pertama mencegah pembusukan, yang kedua menggarami artinya memberi rasa. Memberi rasa. Ya. Makanan kalau tidak diberi garam itu tentu rasanya tidak begitu enak. Makanan akan terasa enak kalau diberi garam. Jadi garam itu adalah satu benda atau satu bagian kecil yang dapat memberi rasa kepada masakan. Memberi rasa menjadi lebih enak makanan itu. Jadi bukan hanya sekedar mencegah pembusukan, tetapi kehadiran garam dampak makanan itu menjadi lebih enak. Nah, inilah saya dan saudara. Identitas gereja Tuhan adalah membawa dampak supaya lingkungan di mana kita berada menjadi lebih baik. Kehadiran saya dan saudara di tengah-tengah lingkungan kita, maka lingkungan itu menjadi lebih baik. Rasanya lebih enak masakan itu. Kehadiran kita memberi dampak yang lebih baik. Ya saudara-saudara, dimanapun kita, sebagai ibu rumah tangga, sebagai pekerja, sebagai pegawai negeri, sebagai anak-anak kuliah, sebagai anak-anak yang duduk di bangku sekolah SMA, SMK, SMP, bahkan mungkin SD, dimanapun keberadaan anak-anak Tuhan, itu harusnya mendatangkan sesuatu yang lebih baik, bukan justru mendatangkan kekacauan. Ya, kehadiran gereja Tuhan dimanapun berada, biarlah menggarami dunia, menjadikan lihat sekeliling kita itu menjadi lebih baik. Keberadaan rumah tangga kita, keberadaan anak-anak kita menjadikan lingkungan kita lebih baik, sehingga saya dan saudara
menjadi surat pujian, menjadi kesaksian bagi banyak orang. Mari kita baca ayat terakhir. 2 Korintus pasal 3 ayat 2. Paulus berkata kepada orang-orang Korintus, demikian bunyi firman Tuhan. 2 Korintus pasal 3 ayat 2. Kamu adalah surat pujian kami yang tertulis dalam hati kami dan yang dikenal dan yang dapat dibaca oleh semua orang. Ini saudara-saudara. Paulus katakan kamu adalah surat pujian kami. Paulus ada satu kebanggaan dengan orang Korintus ketika dia mengenal orang Korintus. Menjadi surat pujian kami, kata Paulus. Dimanapun mereka berada, orang Korintus itu menjadi pujian bagi Paulus dan kawan-kawan. Menjadi kesaksian yang indah. Sehingga dimanapun mereka berada, mereka dibaca oleh semua orang. Dimanapun mereka berada, mereka menjadi garam. Mereka berdampak. Mereka berguna bagi banyak orang. Di tengah-tengah lingkungan di mana mereka berada, mereka menjadi gereja-gereja yang menggarami dunia. Bagaimana dengan kita hari-hari ini, saudara-saudara? Jangan kita justru kalah. Garam kita menjadi tawar dan itu tidak ada lagi gunanya. Hari Bapak Ibu saudara-saudara, di minggu terakhir di bulan ini, firman Tuhan mengingatkan kembali kepada kita. Jadilah garam. Kita adalah garam di tengah-tengah dunia ini. Mencegah pembusukan dan memberi dampak yang lebih baik untuk lingkungan sekeliling kita. Dimanapun kita berada, di masa yang sukar, di masa yang sulit hari-hari ini, biarlah kita sebagai gereja Tuhan tetap menjadi gereja Tuhan yang berimpact, berdampak di tengah-tengah dunia ini, sehingga kerinduan Tuhan supaya kita gereja Tuhan menggarami dunia itu menjadi kenyataan Tuhan. Dan firman Tuhan katakan seperti apa kata Paulus, jemaat Tuhan, kamu adalah surat pujian, sehingga bisa dibaca oleh banyak orang dan nama Tuhan yang dipuji, nama Tuhan yang dipermuliakan. Semoga Tuhan menolong kita semua. Bukan sesuatu yang mudah, saya percaya saudara-saudara, untuk kita bisa menjadi garam di tengah-tengah dunia ini. Tapi itulah identitas kita. Kalau kita betul-betul menjadi kekristenan yang punya identitas, maka mau atau tidak mau, saya dan saudara harus menggarami dunia ini. Kalau kita tidak bisa menggarami dunia ini, itu berarti kita kehilangan identitas kita sebagai gereja Tuhan. Tuhan menolong kita semua supaya kita tetap memegang teguh identitas kita sebagai garam, sebagai pemberi rasa, sebagai garam, sebagai orang-orang yang mencegah kejahatan dan pembusukan dunia ini, supaya kita menjadi gereja Tuhan yang berdampak dan berguna bagi sesama dan juga menyenangkan hati Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Saya kira mungkin ini yang dapat saya sampaikan di minggu pagi ini. Sekali lagi, biarlah kita menjadi garam dunia dan itu sungguh-sungguh menyenangkan hati Tuhan. Dan firman Tuhan katakan berbahagialah, 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 itu menjadi bagian hidup kita. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdiri bersama-sama saudara-saudara. Kita akan nyanyikan satu pujian. Ku menyembah dalam kudus hadirat-Mu. Kita nyanyi pujian ini, lalu kita akan berdoa bersama-sama. Haleluya, puji Tuhan.